sama Peggy ya ada di Iya. sana. Ada di sana. Ya, sama Robi juga. Iya. Waktu kejadian Kesaksian Ibnu dan Robi. Saat kejadian Peggy Setiawan tidur dengannya di Bedeng, Bandung. Kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, hingga saat ini masih terus bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan alias Peggy Perong di Bandung, kini kembali banyak saksi yang mulai speak up terkait pembunuhan sadis Eki dan juga Vina. Salah satunya adalah keterangan saksi di channel YouTube pengacara Tony, yang mana ada dua saksi yang mengatakan jika saat kejadian berlangsung Peggy Perong tidak sedang di Cirebon. Dari video tersebut diketahui kedua saksi itu bernama Ibnu dan adik kandung Peggy bernama Robi. Dari informasi yang didapat, jika Ibnu merupakan salah satu anak buah ayah Peggy, yaitu Rudi yang saat itu tengah berada di Bandung bekerja sebagai kuli bangunan. Saya berangkat ke Bandung waktu itu bersama Peggy, saya dan Kang Suparman, tutur Ibnu. Bahkan, Ibnu juga mengatakan jika keberangkatan ia dan yang lainnya ke Bandung sebelum kasus pembunuhan Vina terjadi. Sebelum kejadian pembunuhan Vina kami sudah di Bandung, ungkap Ibnu. Robi pun sebagai adik kandung Peggy Perong membenarkan perkataan Ibnu jika mereka sudah ada di Bandung sebelum kejadian pembunuhan Vina mencuat. Iya, kami ramai-ramai sudah ada di Bandung bersama Peggy Setiawan, Peggy Perong, ungkap Robi. Diketahui dari penuturan Ibnu, jika saat itu Peggy tengah mengantarkan teman kerjanya bernama Bondol alias Suharsono untuk pulang ke Cirebon karena tak betah kerja di Bandung. Iya, Pak Bondol, pulang ke Cirebon. Robi, Ibnu, Peggy antar Bondol ke Cirebon pakai mobil. Sesudah antar Bondol, kami bertiga pulang ke Bedeng, tempat istirahat pekerja, di Bandung, ungkap Ibnu. Ibnu juga mengungkapkan kembali, selepas mengantarkan Bondol, iya, Peggy, Ibnu serta ayah Peggy yaitu Rudi beristirahat bersama di Bedeng, tempat istirahat pekerja, di Bandung. Kita pulang ke Bedeng, tidur sama Pak Rudi bapaknya Peggy, sama Peggy, Ibnu sama Robi sama Suparman, saudara Ibnu, ungkap Ibnu. Ibnu juga menceritakan, jika dirinya mengetahui kasus pembunuhan Vina dan Eki dari pemberitaan serta obrolan warga sekitar. Gak tahu 3 hari atau gak tahu seminggu dengar kabar itu dengar dari berita orang-orang. Dengarnya juga yang ngebunuhnya itu adalah Egi, ungkapnya. Setelah tertangkapnya Peggy Setiawan, Ibnu merasa kasihan karena baginya Peggy tak bersalah dalam kasus ini. Kasian, ya saudara sih kan gak salah, karena waktu itu ada di sana, Bandung, sama saya, Ibnu, ungkapnya. Ibnu menegaskan jika Peggy Setiawan bukanlah otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Bukan, kata saya sih bukan Peggy pelakunya, imbu Ibnu dengan yakin. Ibnu juga siap dan berani jika nanti ia diminta untuk bersaksi di hadapan polisi terkait ditangkapnya Peggy Setiawan. Ia berani jika dimintai keterangan, ungkap Ibnu. Hal yang sama dirasakan pula oleh adik Peggy, yaitu Robi. Ia pun kaget atas penangkapan kakaknya yang menurutnya bukanlah dalang dari pembunuhan Vina dan Eki. Kaget. Bukan Peggy pelakunya. Karya kita ada di sana. Bandung. Semua pengacara yakin ungkap Peggy Perong pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Barang bukti ada. Tim pengacara keluarga Vina Cirebon, Dewi Intan yakin Peggy Setiawan alias Perong adalah pelaku pembunuhan Vina dan pacarnya Eki. Hal itu kata Dewi merujuk pada alat bukti yang ditemukan pihak kepolisian Polda Jawa Barat, Jabar. Adapun sebelumnya, Peggy mengelak jika dirinya terlibat pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Dewi pun mempertanyakan pengakuan Peggy tersebut. Jika tidak terlibat pada kasus pembunuhan Vina, mengapa sekian lama Peggy mengganti identitasnya menjadi Robi? Jadi kalau dia bilang, tidak bersalah, rela dihukum mati, ngapain sekian tahun mengganti identitas?
Sudah jelas itu ganti identitas jadi Robi. Itu barang bukti ada ijazah, rapot atas nama Peggy Setiawan, terus ada fotokopi KTP. Ada semua, tegas Dewi saat jumpa pers di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dewi meyakini polisi sangat kooperatif dan hati-hati dalam menangani kasus ini. Sehingga polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang ada. Saya yakin kepolisian sangat kooperatif dalam hal ini, menetapkan tersangka Peggy hari ini, dengan berbagai barang bukti yang ada, ujarnya. Dia pun meminta agar masyarakat tidak begitu saja percaya dengan pengakuan Peggy. Masyarakat jangan terbawa arus, katanya. Dewi menambahkan, saat ini yang jadi fokus tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon adalah 2 DPO yang dihapus oleh Polda Jabar. Kalau sudah 1 DPO tertangkap sudah, fokus lagi. Ada 2 nama lagi yang jadi PR kita masyarakat, kepolisian, kejaksaan, bahkan Bapak Presiden sekalipun. Ini PR, ucapnya. Sebelumnya dalam konferensi pers Polda Jabar terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy membantah telah mengubah identitasnya untuk mengelabui polisi. Tidak, saya tidak mengubah identitas, kata Peggy pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Peggy mengaku jika nama Robi merupakan nama panggilan dalam pergaulan bersama teman-temannya. Nama panggilan saya itu, Robi. Itu nama gaul saya, ucap Peggy. Polda Jawa Barat menegaskan bahwa tak ada lagi DPO pembunuhan Vina dan Eki usai Peggy alias Perong ditangkap. Sebab, total tersangka ada 9 orang bukan 11. Hal ini disampaikan Polda Jawa Barat saat menggelar konferensi pers penangkapan seorang tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah jadi buron sejak 2016, yakni Peggy. Perlu saya tegaskan, tersangka semua bukan 11. Tapi 9, sehingga DPO hanya 1, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dalam konferensi pers di Polda Jabar, seperti dikutip dari Detik Jabar, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dia mengatakan buron dalam kasus ini hanya ada 1, yakni Peggy, yang sudah ditangkap. 8 tersangka lainnya sudah diadili dan menjalani hukuman penjara. Kami meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1, kami lakukan penyelidikan lebih mendalam, ujarnya. Keterangan saksi diuji di pengadilan. Polisi juga mengatakan keterangan saksi dan pelaku sudah teruji di pengadilan. Oleh karena itu, hal ini tak perlu dipersoalkan lagi. Terkait salah tangkap, semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang pernah disampaikan para pelaku ini sudah diuji oleh pengadilan, bahkan sampai ke tingkat kasasi dan itu sudah vonis, jadi tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Tidak ada salah tangkap, kata Surawan. Dia mengatakan polisi juga siap menghadapi jika tersangka yang baru ditangkap, Peggy alias Perong, mengajukan pra-peradilan. Surawan